Hai, assalamualaikum. Welcome back to my my channel. Udah lama banget, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa bikin video setelah 6 bulan menghilang karena kesibukan ya, yang sibuk banget. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya, dan alhamdulillah aku sekarang dalam kondisi yang baik. Masih kerja di radio, tapi kali ini aku bukan mau bahas soal radio. Kali ini aku mau sharing aja pengalaman gitu kan ya, ketika aku mengikuti seni bela diri Soricin Kempo. Ih, gaya banget ya gitu ikut-ikutan bela diri. Ya teman-teman, sebenarnya tuh niat awal aku itu bukan benar-benar jadi atlet ya. Jadi kayak cuma sekedar tahu teknik dasarnya bela diri itu seperti apa, kayak gitu-gitu aja lah, ditambah buat ibaratnya punya bukti adminnya lah kalau pernah ngikutin bela diri, intinya kayak gitu. Nah, kalau nggak salah gitu kan ya, kalau kenaikan UKT itu kenaikan tingkat, kenaikan sabuk itulah sejenisnya, harus 3 bulan. Berarti kalau Mei itu aku udah mulai di bulan Maret. Kalau nggak salah bulan Maret aku daftar latihan, terus bulan Mei tanggal 26 kemarin, 26 Mei 2024 itu aku sama teman-teman aku gitu ya, kenaikan sabuk, alhamdulillah UKT, ujian kenaikan tingkat. Nah, alamatnya waktu tes itu di Mall Grand Mall itu yang deket Keranji, lantai 2, paling atas deket store Matahari. Tingkatan di Soricin Kempo itu ada 8, sebenarnya tuh aku paling rendah ya, tahu sendirilah nanti naiknya ke tingkat yang berapa. Nah, di sini aku mau nge-share pengalaman aku waktu UKT. Ini sebenarnya tuh kayak apa ya? Experience ya emang belum pernah aku alamin gitu kan. Udah gitu ikut bela diri tuh di usia sekarang. Berarti kan kayak aku udah umur 24 tahun gitu kan, 8 Mei kemarin. Udah umur 24 tahun baru kepikiran buat ikut bela diri gitu. Kenapa nggak dari zaman sekolah gitu ya? Mungkin faktornya banyak juga sih. Nggak semulus sekarang gitu. Akhirnya di usia sekarang ikutan bela diri gitu kan. Jadi teman-temanku itu semua nih ya, itu di bawah umur aku semua, jauh gitu loh. Kayak umur, ada yang umur 6 tahun, ada yang umur 7 tahun, 9 tahun gitu. Jenjang SD, SMP sih, SMA aku belum lihat gitu. Tapi ada juga anak kecil yang bener-bener ikutan kayak masih umur berapa ya? Mungkin TK kali ya, ikutan juga. Kataku gini ya, kok keren banget, mereka tuh udah ada pikiran buat ikutan Soricin Kempo dari usia kecil gitu loh. Kayak aku paling tua gitu loh, bahkan pelatihku ya, kan ada beberapa pelatih, memang ada yang sudah orang tua, ada yang memang masih muda. Kayaknya sih pelatihku yang masih muda ini masih belasan tahun juga, mungkin SMA atau mau lulus SMA gitu ya. Aku paling tua gitu loh di antara mereka yang latihan, jadi kayak malu gitu buat berbaurnya. Ya ampun, aku belum tahu apa-apa, sedangkan mereka tuh udah sampai ada temenku ya, walaupun dia anak kecil tapi tuh udah sabuk biru, sabuk hijau, sabuk oranye gitu kan. Sedangkan aku masih sabuk putih. Ya wajar sih gitu kan, namanya orang punya timeline-nya masing-masing gitu. Tapi ya udah nggak bisa dipaksakan. Akhirnya udah aku ikutin aja jalannya gitu kan. And then UKT di Grand Mall gitu kan. Biaya UKT waktu itu 180. Di UKT itu kita nggak dapet snack ya, nggak dapet makanan atau minuman, enggak. Jadi kita bisa bawa sendiri. Ketika UKT itu kita pakai dogi, baju latihan atau seragam kemponya. Kalau alas kaki nggak usah rapi-rapi, pakai sendal juga boleh gitu. Sama aku tuh disuruh ngerjain soal. Jadi kenaikan tingkat itu kita dikasih soal H-1 kalau nggak salah, waktu itu aku H-2 atau H-1, pokoknya gitulah. Dikasih soal, disuruh dibaca, terus dikerjain. Kita harus nyari tahu kan. Kalau latihan Soricin Kempo itu biasanya dapat buku atau enggak PDF gitu kan ya. Di blog juga banyak sih yang udah nge-share tentang istilah-istilah di Soricin Kempo ini gitu. Pas sampai sana aku tuh dateng jam 7. Latihan UKT-nya itu dimulai jam 8.
Jam 7 aku udah sampai Grand Mall, kita naik ke atas. Pertama nih aku urutin ya, seingat aku ketika UKT kemarin. Nanti aku share juga foto-fotonya atau mungkin sedikit video gitu. Jadi ada pertama nih kita dateng kan ke lantai 2. Terus kita registrasi dulu sesuai queue-nya berapa gitu. Makanya tanya sama pelatih kalian, senpai kalian ketika mau UKT, ini saya naik ke queue berapa senpai gitu. Biar nanti pas registrasi tuh nggak bingung. Habis registrasi, kumpulin soal yang udah kita jawab, tulis tangan. Yang pertama itu kita kumpul, yang kedua itu kita absen, yang ketiga itu kita nyanyiin Indonesia Raya, yang ketiga itu bacain janji Kensi. Habis pembacaan janji Kensi itu kita kayak pengaturan pernafasan dulu gitu kan ya. Lanjut bacain ikrar Kensi, pembukaan, sambutan-sambutan kepada senpai-senpai gitu kan ya. Ke Bapak Kepala Sorijin Kempo gitu. Pokoknya banyak banget di situ pelatih-pelatihnya juga pada kumpul. Ini seingat aku ya. Aku tuh lupa sama pangkat-pangkatnya mereka tuh. Terus itu kita stretching, pemanasan dulu. Nah, pas udah pemanasan kita dibagi beberapa pos. Jadi kayak ada Q7, Q6, Q5 sampai Q1, bahkan yang sabuk hijau pun naik tingkat juga ada. Nah, pelatihnya juga yang menguji, maksudnya yang menguji itu juga beda-beda. Misalkan kan kayak aku dari Rawalumbu nih, dojo. Dojo itu nama tempat buat latihan kita. Kalau aku kan dojo Rawalumbu. Pelatih senpai dojo Rawalumbu ini kemungkinan menguji yang Q berapa gitu. Jadi nggak mesti di Q aku, mentang-mentang aku Rawalumbu, enggak. Jadi kayak memang random aja, ngacak aja gitu. Terus lanjut kita udah dibagi posnya, baru deh tes rame-rame. Ingat ya, tesnya itu rame-rame. Jadi nggak kayak satu-satu gitu. Terus dites, disuruh berhitung pakai bahasa Jepang karena Sorijin Kempo kan emang seni bela diri dari Jepang gitu ya. Jadi ngitungnya itu pakai bahasa Jepang, gerakan-gerakannya dari Jodan, Chudan gitu kan. Pokoknya apapun yang udah kita belajar, udah kita pelajarin di tempat dojo kita lah pas latihan itu bakal dites. Tapi rame-rame gitu. Dites lagi per saf gitu. Jadi kayak saf 1 nih gerakan ini. Terus nanti gerakan apa lagi, pokoknya semuanya dites per saf gitu. Lanjut udah sampai habis. Nah, ketika udah dicek satu-satu gitu kan per saf, maksudnya senpainya tuh kayak nambahin beberapa gerakan yang mungkin beberapa dojo udah tahu, ada juga yang belum tahu gitu. Jadi kayak ngasih tahu trik atau mungkin teknik baru atau mungkin teknik yang belum pernah kita pelajarin. Diajarin juga di situ. Terus abis teknik-teknik itu selesai, kumpul, kita break ya kan, azan zuhur. Setelah azan zuhur selesai istirahat, kita masuk lagi ke ruangan. Nah, ini tuh kayak ada sesi sejarah Sorijin Kempo. Kita nggak harus ngafalin kok, tapi kalau kamu hafal juga nggak masalah. Nah, udah kumpul di ruangan, kan nonton kayak semacam video gitu disediain sama panitianya juga. Disediain kita akhirnya nonton sejarahnya Sorijin Kempo, gimana Sorijin Kempo itu benar-benar bela diri yang ngajarin kedisiplinan, terus sopan santun gitulah ya. Terus pokoknya banyak lah ya di video itu dijelasin, terus sejarahnya Sorijin Kempo datang ke Indonesia gimana, siapa yang membawa Sorijin Kempo itu datang ke Indonesia itu siapa gitu kan ya. Ada kuis juga, kayaknya ini mah tergantung ya gitu, nggak semestinya selalu ada kuis gitu karena memang buat have fun aja gitu. Nanti siapa yang tunjuk tangan dia dapat hadiah. Dan aku tuh kebetulan kemarin karena memang saking takutnya ditanya satu-satu gitu kan, jadi aku bener-bener ngafalin sejarah Sorijin Kempo bener-bener. Ya Allah, jadi abis ngafalin itu alhamdulillahnya gitu ya, nggak sia-sia hafalanku. Ketika ditanya pas kuis itu bisa jawab. Kan pertama kali Sorijin Kempo itu kan di Jepang. Nah, itu di mana lokasinya tempatnya. Nah, aku jawab. Oh, dapat hadiah. Dapat hadiah itu berupa uang. Uang tunainya emang nggak banyak, cuma buat
seneng-seneng aja gitu lah, biar ada apresiasinya udah belajar gitu. Nah lanjut dapat hadiah itu bersyukur banget. Abis itu pengumuman siapa yang lulus, kirain mah bener namanya juga aku anak baru gitu kan, newbie. Pas pengumuman itu kita kumpul berdiri semua, kirain tuh bakal lulus semua gitu kan. Tapi ya memang lulus semua. Iya aku pikir awalnya tuh kayaknya bakal ada yang nggak lulus nih, soalnya kan kita tuh banyak yang masih belum bisa gitu loh, yang kagok pas gerakan, pas di tes tuh lupa gitu kan ya. Bahkan ada yang sampai di push up juga gara-gara salah gitu. Mungkin nggak fokus kali ya. Nah terus ternyata dipanggilin satu-satu, ih ya ampun, kirain tuh nggak ada yang nggak lulus, ternyata alhamdulillah lulus semua. Termasuk aku juga lulus gitu. Alhamdulillah banget waktu itu aku naik ke sabuk kuning Q5. Karena usiaku udah di atas mereka jauh, misalnya di umur sekian tuh, di umur segini tuh aku udah bukan Q7 Q6 gitu, memang tingkatannya udah dewasa gitu. Jadi standarnya mungkin kuning karena memang ilmunya baru segitu doang. Nah lanjut, nah pastinya ada perwakilan dong untuk kelulusan ini gitu kan ya, baca janji baca sumpah Sorijin Kempo gitu kan, pakai ritualnya Sorijin Kempo gitu. Aku nggak ngerti itu apa yang diminum, jadi tuh kayak ada minumannya gitu, cuma aku belum nanya itu minumannya apa gitu, karena kan itu hanya perwakilan aja, mungkin yang terbaik mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi aku ngeliat ritualnya ada yang kayak gitu. Terus baca sumpah Sorijin Kempo, habis itu udah balik. Alhamdulillah aku udah dapet, udah naik. Alhamdulillah banget sih, aku bersyukur banget. Niatnya cuma sekedar tahu teknik dasar. Nah sampai sekarang tuh aku kayak keterusan gitu, pengen adalah latihan lagi gitu kan. Jadi ya bersyukur juga sih. Aku niatnya memang bukan untuk jadi atlet atau mungkin jadi kejuaraan, enggak, cuma sekedar bisa terus ngerti gitu, jadi nggak kaku-kaku banget sama bela diri gitu. Ya segitu dulu, cukup udah. Semoga ini bermanfaat untuk kamu yang ingin kenaikan tingkat atau kenaikan sabuk di Sorijin Kempo. Semoga videoku membantu. Jangan lupa kabarin kamu dari dojo mana. Jangan lupa komen juga biar ramein kolom komentar aku. Di like, subscribe juga biar aku bisa sharing terus pengalaman aku. Segitu dulu ya video yang aku buat hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.